Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai kelasnya karena eh, saya mau submit ke Universitas Bengkulu ini untuk syaratnya harus ada video mengajar selama 1,5 jam kurang lebih gitu. Ini perlu on cam nggak Pak? Apa nggak perlu? Nggak apa-apa sih, nggak on cam, nggak apa-apa nanti. Coba nanti sekalian juga tanya-tanya aja nggak apa ya. Aman Pak. Oke, saya mulai dulu. Saya mau share ini PPT-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Davis Febrianto Prakasa, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas WR Supratman, Surabaya. Jadi teman-teman, hari ini saya mau jelasin dari awal lagi tentang metodologi penelitian. Oh ya, coba ada siapa ini? Sabar ini siapa? Nggak anu ya, nggak keluar suara saya. Keluar Pak urusnya. Halo, keluar ya? Keluar Pak. Keluar, Pak, Oke. keluar. Jelas. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi perkenalan, nama saya David Febrianto Prakasa, saya dosen FEB di Universitas WR Supratman Surabaya, dan hari ini saya mau mengajar mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian bisnis. Oke, kita masuk ke slide pertama. Di sini ada link YouTube, jadi kalian nanti bisa melihat di YouTube ini, di link ini. Jadi di situ video itu, jadi di video itu eh, ada tentang pengenalan apa sih medpen itu, jadi apa sih penelitian itu. Jadi kalian biar tahu, jadi ya kebanyakan anak-anak S1 ini kan anak-anak yang buta terhadap apa sih penelitian itu, kita nggak ngerti gitu, kita nggak paham penelitian itu seperti apa, cara menulis yang baik seperti apa, jadi begitu. Coba mungkin sebelum kita masuk ke kelas, saya pengen tahu siapa aja yang hadir di sini. Ada Diki Muhammad Fajri. Jangan Iki hadir, jangan Iki Pak. Oke, terima kasih. Ada Udin Ferdian, siapa ini? Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Hadir. Sony Julriarbi, hadir. Hadir, Pak. Siap. Rista Damayanti. Hadir, Pak. Oke. SA Diah, ini siapa? Oke, mungkin masih kendala. Ada Sabarudin, hadir ya, Sabar. Libur, Pak. Hadir, Pak. Libur. Siap. Terima kasih. Ada Intan Yulia Ragita. Oke, terima kasih. Ada lagi nih yang masuk, Dian Febri Andini. Oke, nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu yang lainnya, jadi perkenalan dulu. Coba mungkin ada salah satu dari kalian yang mau ngasih pengertian apa sih penelitian itu seperti apa? Atau ada kalian yang sudah pernah melihat, sudah ngelihat skripsinya teman-teman kalian atau skripsinya kakak kelas kalian gitu. Coba siapa yang bisa ngasih pendapat? Bisa raise hand ya di Zoom ya. Halo, ada yang mau bantu? Halo, Pak. Ya, ada mau tanya atau apa yang tentang apa sih penelitian itu, skripsi itu seperti apa, atau ada yang pernah tahu Kalau skripsi itu apa? kalau menurut saya sih penelitian itu Ya, siapa ya ini ya? seperti Ini Sabar ya. Oke, Sabar. Ya, Pak. Penelitian itu menurut saya itu dia meneliti, Pak. Seperti ada sebuah kasus atau salah satu contoh kasus yang dia mau teliti, Pak. Oke. Menurut Ya, saya oke. sih Ya, benar tahu juga. sesuatu Jadi yang belum dia tahu, Pak. belum kompleks ya. Jadi di situ benar. Di situ Menambahi, Pak. Menambahi, ya. Pak. Siapa ini? Ferdian, Pak. Oke, Ferdian, silakan. Penelitian bisa diartikan sebagai suatu kegiatan
yang kegiatannya itu mengumpulkan dan mengolah Ya. ataupun menganalisa serta menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau hipotesis. Oke, mantap. Ini Seperti lebih itu, Pak. lengkap lagi. Oke, terima kasih Ferdian. Oke, jadi dari Ferdian sama si Sabar tadi benar. Jadi dari Sabar tadi benar. Jadi penelitian itu ada masalah, kita teliti, kemudian diperjelas lagi dan lebih detail lagi sama si Ferdian. Jadi alhamdulillah ya teman-teman ini sudah ngerti ya, sudah banyak yang ngerti. Apa sih penelitian itu, skripsi itu seperti apa. Jadi kita nanti lebih mudah untuk masuk ke mata kuliah metodologi penelitian. Oke, next ya. Oke, bab 1, pendahuluan. Saya bacakan sebentar. Pengertian dan orientasi metodologi penelitian berasal dari metode, cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos, ilmu dan atau pengetahuan. Nah, di sini kenapa kok harus ada logos? Logos itu apa? Ilmu atau pengetahuan. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa itu kita menentukan menulis sesuatu atau membuat pernyataan ilmiah atau penelitian itu harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ada. Maka dari itu saya minta kalian ketika nanti menulis skripsi atau membuat sebuah penelitian, jadi kalian benar-benar memiliki sumber yang tepat. Contohnya ada jurnal, penelitian terdahulu, atau dari skripsi teman-teman kalian, atau dari buku. Jadi sumbernya itu ilmu atau pengetahuan. Jadi nggak asal ambil aja. Kita teliti sesuatu tanpa ada sumber yang jelas. Itu nggak bisa kita lakukan. Oke. Yang kedua ada metodologi. Apa sih metodologi itu? Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini cara melakukan sesuatu, apa sih yang dilakukan? Jadi kita tuh melakukan penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu adalah untuk merumuskan atau menyelesaikan suatu masalah. Atau kita menemukan hal-hal yang baru di penelitian itu. Contohnya, ketika kita meneliti tentang perbankan atau keuangan. Oh, ternyata misalnya kalian anak akuntansi, meneliti tentang gimana sih pengaruhnya arus kas ini terhadap perusahaan ini, gimana sih pengaruhnya arus kas terhadap kebijakan perusahaan nanti. Nah, itu bisa diteliti di situ. Nah, saya lanjutkan lagi. Sedangkan penelitian yaitu adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian. Nah, ini kan sama yang dijelasin tadi sama Ferdian ya. Jadi di sini MedPen itu fungsinya adalah mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian. Oke, saya lanjut lagi. Sebelum lanjut, ada yang mau tanya? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian sendiri diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, di mana usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, di sini tujuan penelitian itu seperti apa? Jadi, usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Menemukan itu apa? Jadi kalau kita di S3 atau S2 ya, lebih banyak ke S3 ya. Jadi sebuah penelitian itu ditujukan untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi nggak hanya seperti mungkin di anak S1, itu kita cuman ya udah kita teliti aja, kita cari tahu gimana. Oh, ini terhadap ini, oh sudah biasa itu, sudah biasa, nggak ada penemuan baru. Tapi ketika kita di S3 atau S2, terutama S3, kita punya kewajiban, yaitu apa? Tuntutannya harus menemukan sesuatu yang baru di sebuah penelitian itu. Kemudian mengembangkan. Apa mengembangkan itu? Nah, mengembangkan itu seperti apa? Mengembangkan itu jadi ketika kita sudah melakukan penelitian, sudah hasil keluar penelitian, kemudian bisa kita kembangkan. Kembangan seperti apa? Jadi mungkin ada tambahan-tambahan. Jadi ketika di perusahaan itu kita di perusahaan kita harus mengembangkan, contohnya kita menambah variabel-variabel baru di situ. Cuman mungkin ada solusi-solusi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, menguji kebenaran ini yang biasanya dilakukan dari anak S1.
Menguji kebenaran seperti apa? Nah, menguji kebenaran ketika kita di jurnal, kita dijelaskan bahwa misal harga suatu produk yang murah itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian seseorang atau customer. Nah, ternyata ketika kita menguji, ketika kita melakukan penelitian, hal itu nggak benar. Ternyata harga yang murah itu malah calon customer menganggap bahwa oh itu hal yang murahan itu berarti kita nggak perlu untuk beli. Nah, ternyata di hasil penelitian yang kalian lakukan, hal itu nggak berpengaruh positif. Nah, oke. Jadi paham sampai sini ya. Oke, yang kedua ada berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan penelitian adalah, nah, apa sih kegiatan penelitian kita itu ngapain gitu loh. Jadi suatu kegiatan objektif dalam usaha menemukan dan mengembangkan serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip-prinsip teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi. Nah, penelitian itu kegiatannya apa aja? Jadi menguji ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip teori yang disusun secara sistematis. Maka dari itu, di sebuah penelitian, ketika nanti kalian masuk ke bab 2, itu adalah teori-teori, banyak sekali teori-teori yang bisa kalian ambil, yang bisa digunakan untuk menemukan, mengembangkan penelitian kalian. Jadi itulah pentingnya bab 2, itulah pentingnya teori-teori, itu adalah karena untuk menemukan, mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, supaya lebih lengkap lagi. Oke. Yang ketiga, terakhir, kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta. Kita buka satu-satu ya. Jadi berdasarkan fakta. Seperti apa berdasarkan fakta itu? Jadi seperti yang saya bilang di awal, penelitian itu tidak boleh kita ambil atau comot dari jurnal atau penelitian yang nggak jelas arahnya. Jadi kita harus berdasarkan fakta. Fakta itu seperti apa? Yaitu dengan adanya jurnal, dengan adanya penelitian terdahulu yang sudah yang bereputasi. Jadi nggak hanya jurnal pun banyak sekali yang tidak bereputasi gitu loh. Maka dari itu fakta-fakta ini yang harus kita muat di penelitian kita. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Dan yang keempat ada menggunakan hipotesis. Hipotesis ini dugaan sementara yang biasanya kita masukkan di bab 1 atau bab 2. Yang kelima adalah menggunakan ukuran objektif dan teknik kuantifikasi. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan ke teman-teman, coba mungkin bisa sharing ya. Saya panggil dari awal, dari absen pertama. Coba jelaskan atau coba sebutkan, kalian pengen meneliti apa sih? Apa yang pengen kalian teliti itu apa? Coba yang pertama, atas nama Dian Febri ini ada nggak? Dian Febri? Oke, kayaknya masih sibuk ya. Ya, Udah. Pak. Oke, Dian Febri udah ada, ini udah semester berapa kamu? Semester 6, Pak. Sudah ada pemikiran buat ini? Penelitian seperti apa? Kemarin sih sempat kepikiran pakai judul ini, Pak. Analisis pengendalian internal terhadap piutang. Oke, itu judul itu nanti bisa di itu ya, bisa dikaji ulang ya untuk supaya nanti nextnya bisa dikonsulkan ke pembimbing kamu waktu skripsi. Oke, terima kasih Mbak Dian. Iya, Pak. Yang kedua coba Diki Fajri. Ini anak Sunda ya. Iya, Pak. Ya. Gimana Mas Diki? Saya itu pengen ini, Pak. Judulnya itu analisis laporan keuangan dan non-keuangan terhadap opini audit going concern. Oke, ganti lagi nih sepertinya ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan yang kemarin, Pak. Iya, oke.
Jadi sebelum lanjut lagi, gini teman-teman ya, ini kita ini bikin Zoom. Saya bikin Zoom juga ini untuk keperluan saya juga. Kenapa nggak saya masukkan ke e-learning? Karena di e-learning nggak bisa merekam dan juga di e-learning banyak sekali iklan yang kita harus stop ketika perkuliahan. Maka dari itu saya coba beli Zoom Pro ini untuk bisa lebih lama. Memang kita waktunya memang ada 1,5 jam sebenarnya. Cuma nanti kita bisa isi dengan diskusi atau nanti coba saya kasih games lewat internet ya. Bisa saya share nanti linknya di chat ya. Oke, Iya, Pak. lanjut ada Ferdian, ada Yap. rencana penelitian seperti apa skripsinya? Nah, ini kemarin sambil browsing-browsing dapat 2 ini, Pak. Nanti Wah, Pak mantap. Davis mungkin dapat masukan mana yang lebih bagus itu, Pak. Yang pertama itu prinsip bagi hasil, musyarakah, dan perlakuan akuntansi pada bank syariah atau koperasi syariah berdasarkan PSAK nomor 59 akuntansi perbankan syariah. Oh, itu bagus Yang itu. kedua, Sekarang lagi syariah juga lagi ngetren ini. iya Pak, tapi kemarin habis ini Pak, kena hack. Oh ya, yang kayak justru itu. Jadi lagi viral. Jadi, Iya Pak. jadi kalau kita tuh mencari sebuah penelitian, itu cari latar belakang yang katakanlah sekarang di era sekarang ini lagi banyak isu-isu. Misalnya contohnya kayak syariah itu lagi ngetren sekali. Jadi sekarang bank-bank syariah yang swasta ini agak melenceng dari perkuliahan ya. Jadi bank-bank swasta yang syariah itu yang ada syariahnya, mereka akhirnya berlomba-lomba sekarang karena mengetahui BSI itu habis dibobol atau apa itu ya. Iya Pak, benar. Oke, ada lagi? Terus yang kedua, yang kedua apa enggak Pak? Oh, enggak apa-apa. Yang kedua, perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Oke. Udah Pak, yang Itu kedua Pak. bagus juga sih. Cuman memang lebih bagus kalau kita ambil yang bank syariah tadi karena memang kalau kita cari penelitian itu sesuatu yang benar-benar lagi viral atau lagi itu lebih baik gitu ya. Siapa? Oke, selanjutnya siapa lagi? Coba saya panggil aja kalau gitu. Ada Mbak Intan, ada nggak Mbak Intan? Saya di sini, Pak. Siap. Gimana Mbak Intan? Belum ada pertanyaan, Pak. Nanti kalau ada saya jawab. Siap. Nggak ada pemikiran apa-apa untuk ini? Untuk apa? Untuk penelitiannya? Belum ada bayangan? Belum ada inspirasi, Pak. Siap. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang karena kita masih pertemuan pertama ya. Anggapannya di video ini itu kita pertemuan pertama ini. Jadi seolah-olah kalian itu benar-benar belum tahu apa sih penelitian seperti apa. Oke, next mungkin Mbak Rista. Ada nggak Mbak Rista di sini? Ada, Pak. Ada bayangan penelitiannya? Ada. Sinyalnya agak ya. Agak terputus-putus ini Mbak Intan. Oke, mungkin Sabarudin. Kalau dari saya ya Pak, masih dalam tahap bingung Pak. Soalnya gini Pak. Bingung nggak apa-apa. Uh, Bagus. Justru bingung itu yang bagus ini. Saya senang kalau ada anak mahasiswa bingung ini. Soalnya gini Pak, salah satu faktor yang bikin saya bingung itu udah menentukan judul. Cuman saya mau mencari data seperti data yang untuk saya olah. Kan seperti untuk mencari data itu kadang-kadang susah juga Pak. Itu yang bikin saya bingung. Mungkin dari solusinya untuk dari Bapak gimana gitu Pak. Soalnya kerjaan saya di jalan Pak, jadi bingung saya Pak. Oh, saya paham. Oke. Jadi nanti yang kalian bingung kayak Sabar ini bingungnya apa? Bingung ngambil datanya seperti apa gitu? Iya Pak, datanya Pak. Ya cari objek penelitian yang gampang, yang datanya bisa kita ambil dari online. Contohnya di bursa saham, perusahaan-perusahaan yang sudah ter-TBK itu kan
data keuangannya, apalagi kalian akuntansi itu lebih gampang untuk diambil datanya. Oke, siap Oke, Pak. Mas Sabar. Terima kasih Mas Iya, Sabar. sama-sama, Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut. Sony Juliardi. Ini mahasiswa paling senior ya, sini. Paling muda, Pak. Oh, paling muda. Oke. Ada Gimana? gambar, ada 2 sih, Pak. Tapi nggak seviral yang diangkat sama Mas Ferdian tadi. Saya main aman. Yang pertama itu analisis efisiensi pengelolaan dana Petikes pada perusahaan di mana saya bekerja. Yang kedua, evaluasi pengendalian internal atas pengelolaan Petikes di perusahaan saya bekerja. Pada intinya sih ke Petikesnya sih, Pak. Soalnya karena data yang bisa saya olah, yang bisa saya dapetin dengan mudah, mungkin itu. Sebenarnya ada yang mau ke Bursa Efek, cuman kayak males itu aja sih, Pak. Males kemana-mana nanti tambah ribet. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau masukan dari saya sih lebih baik juga yang ini ya, yang pertama tadi, yang jadi objek penelitiannya di perusahaan tempatnya Mas Sony bekerja itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih Sony Juliardi. Terakhir ada Atul Hasanah nih yang baru join. Ada? Oh, hilang. Habis join langsung hilang ini, Atul. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Saya juga lagi membaca ini, lagi bikin sesuatu ini. Nanti kalian bisa coba di chat, saya kirimin linknya. Semoga nggak ada masalah ini. Oke, next. Saya jelaskan lagi ya, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Kembali lagi di pengertian yang tadi. Jadi pertama yang kita lakukan apa? Memilih, mendefinisikan masalah. Yaitu memilih judul sama dengan kita cari masalah sebenarnya. Jadi intinya kita kuliah itu adalah kuliah untuk cari masalah. Jadi apa maksudnya cari masalah? Yaitu ketika kalian kuliah di akuntansi atau manajemen, ya sudah, kalian cari permasalahan di bidang ilmu kalian. Nah, di bidang ilmu kalian, kalian mencari masalah apa sih yang ada di akuntansi itu, di manajemen itu seperti apa? Apa aja masalah-masalah yang ada di perusahaan atau di bursa saham, itu bisa kalian cari. Nah, ketika kalian sudah menemukan, terus sudah dipilih, terus didefinisikan, baru kita bisa cari latar belakangnya. Kenapa sih masalah ini? Kenapa ada timbul masalah seperti ini? Jadi gitu. Yang kedua, membangun jawaban deduktif dari teori dalam suatu kerangka berpikir yang jernih dan logis. Nah, membangun jawaban deduktif dari teori dalam suatu kerangka berpikir yang jernih dan logis. Nah, di sini kerangka berpikir seperti apa? Sudah saya jelaskan di awal. Jadi kerangka berpikir itu apa dari masalah kita atau dari kita ambil dari jurnal, apa hubungan antara variabel-variabel sebelumnya untuk ketemu di variabel apakah berhubungan atau berpengaruh positif atau signifikan terhadap variabel selanjutnya. Nah, dari situ nanti kalian belajar. Ketika nanti, ini sebenarnya untuk lebih ke jauh ya. Jadi nanti kalian belajar tentang jurnal, kalian belajar tentang kerangka berpikir, itu next. Nanti saya bisa jelaskan lagi nanti ya. Oke, yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Ini yang penting, menyusun hipotesis atau dugaan. Jadi dengan kalimat-kalimat proporsi yang dirumuskan untuk suatu maksud pengujian. Nah, hipotesis ini terlihat nanti. Jadi maksud tujuan untuk penelitian itu seperti apa? Ya, jadi ketika kalian punya hipotesis, kita punya apa sih yang harus aku lakukan? Maksudnya kita itu tujuan itu ngapain sih kita itu? Kita ngapain sih meneliti ini? Kayak tadi kita ngapain sih meneliti arus kas? Kita ngapain sih meneliti perusahaan ini? Terus kenapa kita meneliti objek tersebut gitu loh? Jadi mungkin nanti ada misalnya
kenapa sih aku pengen meliti ini? Oh, karena ternyata perusahaan ini arus kasnya nggak bener nih, kasnya kayaknya nggak baik nih, keuangannya nggak baik, gitu. Yang keempat adalah menyusun desain pengumpulan dan analisis data. Nah, menyusun desain pengumpulan dan analisis. Desain pengumpulan ini sama seperti yang nanti ditanyakan sama si Sabar. Jadi memang pengumpulan data itu cukup ya sedikit cukup merepotkan juga ya kita ya. Terutama kita nanti yang di metode kuantitatif. Jadi kita harus menyebar kuesioner, setelah menyebar kuesioner diisi kita harus rekap lagi, kita masukkan ke aplikasi lagi, ke SPSS contohnya. Jadi cukup panjang prosesnya kalau itu. Membuat interpretasi, ada generalisasi dan kesimpulan ini terakhir ya, melaporkan suatu temuan. Nah, di terakhir adalah melaporkan suatu temuan. Nah, yang menarik di sini, kenapa? Suatu temuan melaporkan suatu temuan. Ini yang paling penting dan menarik di sini. Jadi ketika kalian melakukan sebuah penelitian, kalian pasti nanti di terakhir itu pasti menemukan suatu temuan baru atau mungkin temuan yang sedikit nyeleneh ya. Bisa dibilang kadang temuan itu nggak relevan juga. Itu nggak, misal kayak seperti yang tadi kita jelaskan, saya jelaskan. Ketika harga murah itu harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, tapi temuan kalian harga nggak berpengaruh. Loh, kok aneh? Padahal orang ketika harga yang murah, biasanya orang minat belinya semakin tinggi. Ternyata di sini enggak. Ketika barang yang kalian dapat, yang kalian jual itu murah, justru malah orang menganggap, ah itu murahan. Nah, jadi gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada beberapa definisi. Yang pertama, metode ilmiah didefinisikan sebagai metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Ciri ilmiah. Ciri-cirinya gimana? Bersistem. Sudah jelas. Skripsi itu pasti bersistem. Penelitian yang kalian lakukan nanti pasti bersistem. Yang kedua adalah bermetode. Pasti ada metode kualitatif, ada kuantitatif, ada objektif, dan berlaku umum. Apa sih berlaku umum seperti apa? Jadi konsumsi nanti penelitian kalian itu bisa kalian sharekan ke umum. Ya, jadi penelitian kalian itu dianggap akan berguna untuk objek yang kalian teliti. Makanya itu kalian harus bersungguh-sungguh ketika melakukan penelitian. Jangan diawur. Gitu ya. Jadi semakin baik penelitian kalian nanti itu berguna sekali buat perusahaan atau mungkin nanti buat berusaha efek bahkan buat kalian sendiri. Jadi manfaat penelitian itu nggak hanya buat kita sendiri sebenarnya. Jadi untuk semua seluruh elemen yang tercampur di situ, yang tahu di situ apa yang masuk di situ itu nanti berguna. Nggak akan sia-sialah penelitian kalian. Oke, saya lanjut lagi. Metodologi penelitian mengenai penjelasan tentang alasan menggunakan metode penelitian yang dipilih. Nah, definisi metodologi penelitian itu, metode penelitian kan mata kuliah kita nih. Jadi mengenai penjelasan tentang alasan menggunakan metode penelitian yang dipilih. Nah, nanti metode kalian yang apa? Ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi begitu ya. Nah, di sini kita masuk ke penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk penelitian ini, untuk definisi-definisi ini, kalian bisa baca sendiri nantinya. Nanti akan saya share juga di LMS kalian atau e-learning kalau di Unipra. Menyajikan uraian yang cukup panjang dan mempertentangkan perbedaan paradigma kedua penelitian ini. Penelitian kuantitatif digunakan istilah scientific paradigma atau paradigm. Sedangkan penelitian kualitatif diidentikan dengan istilah naturalistic inquiry atau inquiry ilmiah. Nah, yang kedua ada Brennan 97 mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi perbedaan di antara kedua penelitian ini, yakni dengan memfokuskan pada bagaimana kedua paradigma penelitian tersebut memperlakukan data. Nah, coba dari dua definisi ini kita lihat Huber dan Inco tahun 1981.
Jadi bayangkan teman-teman, di tahun 1981 teman-teman, sudah ada penelitian. Bahkan teori ini sudah muncul. Berarti jauh lagi sebelum tahun 1981 itu ada penelitian. Itulah kenapa jujur aja penelitian yang saat ini bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Mudahnya apa? Mudahnya adalah cara kita untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu, cari-cari jurnal terdahulu, itu lebih mudah. Karena sudah banyak yang melakukan penelitian. Kalau susahnya apa? Susahnya adalah plagiasi. Jadi kita rawan plagiasi. Ketika kita menulis sesuatu, takutnya sudah pernah diteliti atau sudah pernah sama gitu loh. Ketika sama, mungkin nggak kena plagiasi, tapi kurang menarik. Jadi penelitian kalian akhirnya tidak menarik. Kenapa? Karena nggak ada temuan baru. Bukan sesuatu yang baru. Pasti kan, ketika kita punya sesuatu yang sudah lama itu kan sangat tidak menarik kan? Benar kan teman-teman? Jadi sesuatu yang baru itu yang menarik. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebentar. Oke. Ya. Di sini dijelaskan Richard and Cook memberikan gambaran skematik tentang perbedaan paradigma kualitatif dan kuantitatif sebagaimana pada tabel berikut ini. Nah, di situ banyak sekali paradigma. Jadi paradigma kualitatif seperti apa, kuantitatif seperti apa, itu banyak sekali. Jadi dirumuskan oleh Richard and Cook ini sampai 16 paradigma. Ada yang bisa jawab, paradigma itu apa sih? Coba teman-teman, ada yang tahu paradigma itu apa sih? Ferdian bisa, Pak. Oke, Ferdian. Silakan Ferdian. Oh ya, nanti video ini kita upload di YouTube ya. Siap, Pak. Coba Ferdian. Nggak apa-apa. Kalian nanti bisa Google paradigma itu apa, dibaca. Nggak apa-apa. Nggak ada Kalau masalah. menurut saya sih paradigma itu kayak 11-12 sama kayak sudut pandang, Pak. Sudut pandang ya? Oke, bagus Iya. sekali. Jawabannya simpel tapi pas. Kita bisa ngerti. Jadi sudut pandang ya. Ada Iya, benarnya sudut juga. pandang Paradigma orang itu, masing-masing. ya. Jadi paradigma sudut pandang. Jadi sudut pandang kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa. Coba mungkin yang lain, ada yang mau nambahin? Kerangka berpikir, Pak. Siapa nih Atul? Wah, tadi sudah masuk, sekarang keluar lagi. Sekarang masuk lagi. Sinyal, Pak. Oke, nggak apa-apa. Mas Ferdian. Ya, terima kasih Atul. Ini ada yang on cam ini kayaknya, teman-teman. Oke. Kita bahas ya. Paradigma kualitatif menganjurkan pemakaian metode kualitatif, menganjurkan metode kuantitatif. Ini paradigma yang gampang sekali seperti itu. Nah, di situ coba kita langsung lari ke nomor 5, poin nomor 5. Yang satu kualitatif bersifat subjektif, yang kuantitatif bersifat objektif. Coba, ada yang tahu nggak apa subjektif, apa objektif? Ada yang bantu jawab? Mas Sony tahu itu, Pak. Wah, cocok ini. Saya paling suka. Yang nunjuk bukan saya, yang nunjuk temannya sendiri. Sony, gimana kamu? Ya, Pak. Apa tadi, Pak, pertanyaannya, Pak? Coba, apa sih subjektif, apa objektif itu apa? Dari segi apa, Pak, ya? Apa sih? Terserah kalian. Subjektif itu apa? Menurut pandangan kalian aja.
Kalau subjektif kan lebih kayak Jadi kita nggak perlu harus ini bukan ilmu pasti ini. Jadi kita punya pandangan sendiri, subjektif seperti apa, objektif seperti apa. kalau subjektif itu kan lebih ke poinnya lebih pasti gitu Pak. Maksudnya subjek itu satu ya. Lebih Diki kenapa ngasih pertanyaan yang susah Diki? Iya, Diki. Diki tadi yang nanti saya jawab sini Diki. Kalau objektif? Lebih kita ngomongnya lebih luas gitu Pak. Kalau subjektif lebih mengerucut, kalau objektifnya objek itu adalah sesuatu hal ya. Kalau subjek itu lebih ke sifat mungkin. Ya nggak apa-apa, bagus sekali. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Sony. Yang lainnya ada yang mau nambahin? Diki, Pak. Diki, Pak. Kalau objektif itu Pak berdasarkan fakta. Kalau subjektif itu seperti asumsi Pak. Subjektif, asumsi. Subjektif, asumsi pribadi berarti ya? Iya Pak. Googling. Nggak apa-apa googling. Nggak apa-apa itu, Abah. Ada kemauan Pak ya. Tambahan siapa ini? Wah, kalian mau masuk YouTube ini kok buanter semua nih kalian. Oke. Mbak Intan, silakan. Pandangan subjektif dan objektif mungkin kalau menurut saya lebih gampangnya seperti ini ya, supaya teman-teman gampang mencerna. Oke. Kalau objektif, contoh kita mau cari pacar nih. Wah, cocok ini. Saya paling suka ini kalau masalah pacar. Oke, coba. Misalnya, cari pacar. Subjektif ini ya. Cari pacar dilihat dari segi objektif. Cari yang ya mungkin bisa dibilang agamanya baik. Oke, agamanya baik. Jelek nggak apa-apa ya. Terus bisa juga sopan sama orang tua. Berarti objektif itu ya? Ya, kalau menurut saya. Bukan subjektif ya? Kalau menurut saya enggak sih, Pak. Kalau Dan subjektif. Bisa pandangannya kamu, menurutmu dia agamanya alim, tapi menurut Diki Fajri belum tentu alim. Nah, itu kan kalau menurut saya kalau dari segi subjektifnya itu kata satu atau dua orang sih Pak. Maksudnya kayak belum dipastikan lagi gitu loh. Oke. Nggak apa-apa. Belum ditelusuri secara dalam. Oke, baik. Terima kasih. Mbak, siapa tadi? Intan ya? Iya, Pak. Oke, yang lainnya? Ada lagi? Mas Ferdian kamu nambahin Pak. Ferdian. Kok saya lagi, Pak? Nilainya bagus banyak ya berarti. Nanti plus. Oke. Silakan Ferdian. Kok saya lagi, Pak? Saya. Kalau menurut saya tuh kalau simpel aja Pak ya, kalau subjektif itu seperti merujuk pada pendapat atau asumsi secara perasaan pribadi. Kalau untuk yang objektifnya lebih ke sesuatu yang real atau yang sebenarnya tanpa ada pengaruh-pengaruh yang lain. Oke, terima kasih. ChatGPT. Tunggu ya, ini saya mau bikin sesuatu ini, coba nanti kalian isi. Kemudian Ajan Pak. Ajar. Alex mau sholat Pak. Alex mau sholat Pak. Oh silakan Alex mau sholat. Sholat di mana? Gereja.
Mas Sony coba on cam, Mas. Udah dari tadi ngelihat gue di negara Amerika ini. Enggak, itu kayak lebih kalem itu habis naik gunung itu. Kalian bisa buka di chat ya, habis ini ya. Aman, Pak, aman. Aman, oke. Sebentar. Atau apa, Pak? Oh, apa kalian buka dulu nanti? Sebentar, sabar. Teksnya kok belum ada ya, Pak? Masih OTW, Pak. Sebentar, sabar. Sabar ya, sabar. Sebentar, saya kirim di chat ya. Pak, ini nanti dibuat tugas Bapak gitu. Betul. Upload YouTube. Iya. Terus ada 3 video di YouTube. Sudah, jangan banyak-banyak masalah itu. Upload YouTube, makanya Sony kurang rapi tuh. Topinya kurang rapi. Miring itu Sony. Coba kalian masuk di itu. Terus passcode-nya ini nanti langsung masuk di passcode aja. Oke, silakan. Ini ada Pak, satu pertanyaan dah. Iya dong. Jadi nanti jawabannya satu kata aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Lah, contohnya? Kalian mau masuk di situ, nanti kalian ketik satu kata, terus submit. Satu kata. Satu kata aja. Wait. Join another presentation. Kenapa? Nggak usah, cukup satu itu aja. Oke. Gak usah pakai dilanjutin lagi itu enggak? Nggak usah, submit aja. Oke. Terima kasih. Ini siapa yang jawab? Cuman satu kata ini apa ini? Satu kata ini siapa yang jawab ini? Ini ada yang jawab cuman iya. Bentar Pak, masih coba itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan lagi. Jadi habis ngetik, di submit sudah? Betul. Oh. Boleh tanya? Silakan. Mengenai tadi seperti yang dialami sama Mas Sabar gitu kan Pak, dia kan masih bingung untuk melihat fenomena apa yang kan kalau tadi Bapak bilang syariah lagi naik gitu. Untuk kita sendiri sebagai mahasiswa kan background kita bekerja macam-macam nih Pak, ada yang lapangan, ada yang di kantor, bahkan ada yang mohon maaf belum bekerja gitu. Dari Bapak sendiri untuk kita bisa gampang dapatnya melihat fenomena itu,
gimana Pak? Kalau kita ngelihat banyak judul gitu kan kita sering googling gitu. Judul Betul. skripsi bla 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 itu kan terlalu banyak. Kadang kita bingung, terus kadang Hmm. sama variabelnya kita juga apa yang kita teliti gitu. Kalau dari Bapak mungkin ada cara gampangnya buat kita gitu Pak. Kalau Gampangnya untuk apa maksudnya? Gampang apa? kita melihat itu Pak, kayak menemukan pencerahan judul gitu loh Pak. Ya memang sih. Jadi memang nanti memang ketika kita, karena saya kan cuma ngajar metodologi penelitian. Jadi kalau saya yang membantu untuk menentukan judul kalian, nanti juga kasihan kalian juga ketika kalian bimbingan sama dosen pembimbing kalian, judul kalian nggak di ACC nih katakanlah. Itu juga bahaya juga. Tapi ketika kita sudah punya judul yang kuat, alasan yang kuat, jadi misalnya ketemu di jurnal ini kita, oh penelitian saya meneliti ini sudah pasti oke. Apalagi kayak viral nih, hal-hal yang viral seperti objek penelitian saya adalah BSI, Bank Syariah yang lagi bermasalah, atau sesuatu yang syariah. Nah, itu nilai plus juga. Itu paling gampang seperti itu. Jadi misalnya semuanya kan bisa aja, kan cuma tinggal objeknya aja. Jadi kalau yang penting kan masalahnya di mana. Jadi misalnya kalian meneliti apa? Arus kas atau internal audit tadi going concern, tinggal objeknya aja cari yang benar-benar lagi viral lah, lagi apa gitu ya. Oke, sebentar saya mau cek jawaban kalian nanti di ini ini dulu tak masukkan ke sini. Taruh. Sebentar ya. Coba saya hapus dulu, saya share dulu. Nah, oke. Sudah terlihat di situ? Halo. Sudah. Aman Pak, aman Pak. Oke. Ada yang jawab mempelajari mengolah data. Oke. Ada yang seperti bekerja kelompok. Mata kuliah. Intinya Bagus. satu kata Pak. Iya, makanya ada yang jawab 3 kata ini. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau seperti bekerja kelompok ini ya Diulang nanti kita lagi aja. Diskusi, lebih ke diskusi. kita Kelompok lagi diskusi. bahas. Oh, ini ada lagi jawaban yang masuk, ada mengembangkan. Jadi sorry ya, ini kan saya juga saya join Zoom-nya ini saya pakai HP di sini. Jadi karena laptop saya itu kameranya nggak ada. Sebenarnya kalau kita dari laptop itu nanti ketika anak-anak jawab itu muncul semua nanti. Keluar satu-satu gitu nanti. Jadi ini ilmu yang saya dapatkan di Universitas Bengkulu ini. Wow, respect. Jadi ada baik satu kata, makanya saya harus mengaplikasikan ini ke kalian. Membantu penelitian bagus. Oke. Jadi cukup ya. Cuma ada yang jawaban satu kata ini agak ya. Jawab satu kata. Terus ada lagi yang memasukkan passcode-nya ini 60925057. Ini kadang memang ada yang nggak dimintain passcode, ada yang dimintain passcode. Cuman ternyata karena saya sudah login jadi nggak perlu passcode. Jadi nanti mungkin di perkuliahan kalian selanjutnya nanti saya isi dengan hal-hal seperti ini. Jadi kayak nanti ada game, kita ada spin muter gitu, nanti nama siapa yang dipilih, yang kepilih di situ nanti ada spinner gitu. Kayak tahu kan kayak main lotre gitu. Oke. Kembali saya lanjutkan. Tolong yang dari Unipra ini siapa ya? Yang apa? Unipra ini siapa ini apa?
Hostnya siapa? Ratna ya? Halo. Yap. Apanya, Pak? Sebentar, ini ada Unipra nih. Hostnya siapa nih? Ratna ya? Iya, saya Ratna. Oh, mantap, terima kasih sekali nih dibantu. Besok harus traktir kopi nih berarti ya. Oke, kembali ke PPT. Oke, di sini ada karakteristik dan kelemahan penelitian kualitatif. Nah, di sini ada ciri-ciri penelitian kualitatif itu seperti apa. Jadi yang pertama ada fokus penelitian. Rumusan masalah ini diistilahkan dengan fokus penelitian. Dari fokus ini biasanya diturunkan beberapa pertanyaan penelitian. Ya udah, kita ambil aja yang dicetak tebal. Fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, dari situ nanti kita bisa kembangkan sendiri. Yang kedua, sifat penelitian adalah deskriptif, berupaya memberikan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Yang ketiga adalah perspektif holistik, diperoleh pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena atau realitas yang diteliti. Yang keempat adalah berorientasi pada kasus unik. Dalam setiap fenomena yang di tengah diteliti ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya khas atau unik untuk situasi ini, tapi bukan berarti berbeda dengan kebanyakan. Apalagi unik dipahami sebagai sesuatu yang tidak umum dalam artian yang negatif. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, berorientasi pada kasus yang unik. Tapi jangan yang negatif. Kasus yang unik itu kan bisa dengan isu-isu yang terbaru. Contohnya yang seperti tadi, ada seperti PSI, kasusnya pembobolan PSI, itu termasuk kasus yang unik gitu loh. Bayangkan, 3 bank. PSI itu kan dari 3 bank. 3 bank syariah yang bersatu. Loh, tapi kan apa ya? Gimana Ferdian? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang menanggapi? Enggak, Pak. Kan coba tadi kan yang dari 3 bank itu kan cuma kalau yang BSI sekarang itu kan mengacunya lebih ke pakai sistemnya mandiri, Pak. Itu, Pak. Oh, begitu. Coba saya tanya, Iya, ada Pak. yang tahu nggak? BSI ini gabungan antara bank apa aja? Nggak tahu, Pak. BNI Syariah, Oh iya. Mandiri Syariah, sama BRI Syariah. Nah, benar sekali. Bayangkan 3 bank. Cuman gimana Mas Ferdian? Itu memang dari banyak ambil dari sistemnya mandiri yang banyak ya. Yang kuat di situ yang Pakai sistemnya mandiri. pinter Mas Ferdian ini. Soalnya kan Hmm. sering ke bank, Pak. Ya, Sony, kenapa? Ferdian kan pakai BSI, Pak. Oh gitu ya? Oh, enggak gitu juga, Pak. Saya pakai 3 bank doang, Pak. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagus sekali. Jadi mungkin ya nggak pakai BSI pun kalau tahu tentang BSI ya harus tahu karena kalian mahasiswa. Mahasiswa itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah cari ada perkembangan terkini. Contohnya kayak dulu. Kenapa yang demo itu mesti mahasiswa? Karena mahasiswa ini suara rakyat sebenarnya. Sampai ada orang yang bilang dulu ketika kasusnya kalian mungkin belum lahir itu. Atau masih kecil mungkin. Yang kasusnya 98 itu yang ketika presiden diturunkan oleh mahasiswa. Iya, Pak. Tugas kan kata Mas Sony kemarin cerita itu tupoksinya itu kan penyambung, penyeimbang suara rakyat. Iya, makanya kan ada istilah kan begini, ketika murid takut sama guru. Ya, guru takut sama kepala sekolah nih. Mahasiswa takut sama dosen. Dosen takut sama Mahasiswa. rektor. Saya nggak takut sama mahasiswa sih sebenarnya. Coba, terus habis itu presiden malah takut sama mahasiswa. Bayangkan mahasiswa dulu ketika kalau nggak ada mahasiswa yang demo, nggak bakal turun dulu presidennya. Siapa? Coba ada yang tahu siapa presiden dulu yang turun? Soeharto. Siapa yang jawab Soeharto? Ferdian. Saya, Pak, soalnya. Saya masih muda, belum lahir. Iya, Sony mungkin masih belum lahir ya. Enggak, Pak. Mas Sony mungkin jarang baca buku, Pak. Bacanya enggak. manga terus itu, Pak. Di buku nggak ada sih kasus yang Soeharto dulu. Orang ada. Orang ya. Coba kalau ada yang tahu lagi ini agak ya, kita agak nyeleneh dulu ya.
partainya apa? Partai apa dulu Pak Harto? PKI, Pak. Ngawur ini apa? Golkar. Siapa aja Golkar ini? Sony, Pak. Twitter yang sama. Kamu juga Itu aktif Golkar? dulu kan bapak saya era-era itu kan ikut ini Pak, ibaratnya kalau sekarang itu PNS ya. Kan harus ibaratnya harus milih Golkar kan, Pak. Oke. Kan Iya, harus ya. Dulu benar-benar ada isu-isu yang katanya ketika pemilihan PNS semua yang pegawai negeri itu intinya suruh milih Golkar ya. makanya dia di atas angin gitu, Pak. Pinter kamu berarti masih belum lahir tapi kamu tahu ya bapakmu dulu ya. Ya saya suka chat-chatan sama dia, Pak. Oh, Dapat spoiler dari orang tuanya walaupun belum jadi, Pak. Coba Tiki Fajri ini, mungkin nggak pernah, dia nggak aktif sekarang Tiki Fajri ini. Gus Dur, Pak. Kenapa? Bukannya Gus Dur juga mengundurkan diri, Pak? Itu kenapa, Pak? Nah ini saya nggak tahu ini karena saya ngajarnya mata kuliah bukan mata kuliah politik ini. Yang mengundurkan diri itu Habibie. Gus Dur Pak itu digulingkan sama yang setelahnya. Siapa? Ferdian ya? Iya, Pak. Sudah bahas tentang politik berarti ya. Kamu apa, Pak? Kalau tentang apa, Pak? Saya kan saya selalu awam, golput, Pak. Pak, kalau masalah politik. gitu ya. jangan Oke. begitu, Diki. Nanti di akhir ini nanti kita bikin kelompok ya. Cuman itu ya cuman anuan aja ya, nggak usah terlalu diributkan. Jadi nanti saya ada tugas kelompok gitu aja, tapi nanti saya jelaskan lewat WA. Oke? Siap, Pak. Oke, mantap. Yang keempat, oh ya sudah ya, berorientasi pada kasus unik. Nah ini ya, tadi ya sudah dijelaskan ya. Jadi kasus-kasus yang unik, yang viral, yang baru, yang benar-benar lagi ngetren itu sangat bagus sekali buat untuk penelitian. Tapi mungkin nanti kan kalian penelitian lagi mungkin baru mulai tahun depan ya. Jadi mungkin cari kasus unik yang tahun depan, mungkin nanti presiden Indonesia ada 2 atau nanti ternyata presiden itu bisa 3 kali jabat. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Atau Mungkin semua itu takdir loh, mungkin. Atau mungkin nanti bukan takdir, Pak, tapi lebih di atau mungkin nanti ibu kota Indonesia nggak jadi pindah di Kalimantan. Mudah-mudahan bisa sih, Pak. Atau mungkin tahun depan Indonesia sudah dijajah lagi oleh Amerika, nanti beda yang jajah. Diki garda terdepan. Kalau saya sih pengennya dijajah sama Rusia ya, karena cantik-cantik kan orang Rusia ya. Nice, Pak. Lo. Melenceng ini, Pak. Direkam diupload di YouTube. Ya, kalian tahu ya arah pembicaraan saya kemana ya. Oke. Next. Yang kelima, ada netralitas empatik. Netralitas mengacu pada sikap peneliti terhadap temuan-temuan penelitiannya, dan empatik mengacu pada sikap peneliti terhadap subjek penelitiannya. Yang keenam, ada penelitian kualitatif memiliki sifat lentur. Sangat dimungkinkan terjadinya proses perancangan ulang prosedur penelitian redesign. Ini kelemahannya kualitatif. Jadi sifatnya itu kadang bisa dirubah. Jadi bisa dibilang ini kelemahan, tapi ada yang manfaat. Orang-orang yang suka kayak, aku ganti ya, aku tak rubah prosedur penelitiannya, berubah. Prosedurnya gimana bisa? Itu pakai kualitatif. Oke, yang ketujuh. Penelitian kualitatif sangat terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam proses sosial yang dapat dipahami sesuai konteks budayanya. Yang kedelapan, sisi kebenaran lebih pada sisi informan. Kebenaran emik, sebuah kebenaran sebagaimana disampaikan dan ditampilkan informan. Jadi begini teman-teman, penelitian kualitatif itu seperti apa? Itu kebanyakan kita nanti, kita cari informan. Contoh misalnya di perusahaan A, ya sudah kita ambil dari direktur atau manajer yang berkecimpung yang di mana kalian meneliti itu. Contohnya misalnya di bagian HRD ini, atau kalian kalau di
akuntansi nih di kepala keuangannya itu nanti jadi informan kalian. Jadi kepala keuangan itu nanti yang kalian wawancara. Jadi kualitatif itu lebih ke wawancara. Nanti jadi kalian catat nanti ke jawaban-jawaban mereka. Kalian sudah siapin pertanyaan-pertanyaan apa yang mau kalian tanyakan tentang penelitian kalian ke informan itu. Ya. Jadi makanya itu kualitatif itu apa ya? Kalau saya sih pribadi kurang setuju ya kalau mahasiswa kualitatif. Tapi nggak ada masalah. Bagus juga kualitatif. Jadi kita langsung dari informannya. Cuman kalau menurut saya itu kan hanya pandangan subjektif dari informan itu sendiri. Apalagi ketika informan kita adalah sebuah perusahaan, kita memiliki sebuah perusahaan, informannya adalah direktur atau manajernya, otomatis dia ngebaik-baikin perusahaannya dong. Dia nggak mungkin buka semua keburukan perusahaannya gitu loh. Itulah kenapa akhirnya penilaian kita menjadi subjektif. Kita nggak punya apa ya, nggak bisa lebih terbuka gitu loh dari pandangan-pandangan yang lain. Oke, yang ke-10, data penelitian bersifat deskriptif, penelitian kualitatif mengumpulkan dan menggunakan data yang berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi. Nah ini, kualitatif ya itu. Jadi kita cerita nanti. Jadi penelitian kita, deskripsi kita cerita. Si A ini cerita nih, ternyata kasnya itu kalau dari keuangan kita harus izin ini dulu, harus tanda tangan direktur, baru kita bisa keluar kas. Nah, terus gimana nih caranya kita keluarin kas? Apa aja yang diminta? Nah, jadi ya itu kualitatif sih. Sumber data, orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati peneliti sendiri sehingga subjeknya terbatas. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Sumber datanya itu informan. Jadi ketika kalian meneliti perusahaan, ya udah informan kalian terbatas dong. Nggak bisa informan kalian dari perusahaan B, beda nanti. Nggak bisa masuk di penilaian kalian. Maka dari itu, kualitatif ini sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya. Mungkin susahnya ketika nanti kita mengolah data. Tapi informannya cuma itu. Jadi nyari datanya gampang. Dari informan, dari perusahaan ini ya sudah itu aja. Nggak perlu. Kalau kita kuantitatif kan nggak. Kita proporsional. Jadi ada beberapa pandangan orang itu pasti beda-beda. Oke. Nah, di sini ada kelemahan penelitian kualitatif. Mengabaikan teori. Nah, ini. Mengabaikan teori, bayangkan. Jadi sebuah penelitian itu bisa mengabaikan teori. Gimana maksudnya mengabaikan teori? Jadi ketika seorang informan itu dia bilang, oh nggak mengaruh. Misal kualitas produk kita itu jelek, tapi kita mau jual mahal, itu nggak pengaruh di perusahaan saya. Di perusahaan saya produk saya jelek, tapi saya bisa jual mahal karena branding saya kuat. Itu dong, itu kan sangat teorinya sangat terabaikan di situ. Di mana di teori adalah sudah jelas bahwa ketika produk kita bagus, otomatis kita lebih gampang jualannya. Produk kita yang bermutu itu lebih gampang. Tapi ketika informannya bilang enggak, itu enggak pengaruh. Itu. Ya. Yang kedua, ada penelitian kualitatif memiliki unsur subjektivitas yang tinggi. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi unsur subjektivitas. Subjektif itu seperti apa? Subjektif itu tidak, jangan bilang subjektif itu apa? Tidak objektif. Wah, itu gampang. Itu jawaban gampang. Subjektif itu gimana? Pandangan pribadi. Jadi cuma dari satu sisi. Kalau objektif enggak. Jadi gini ya, kasarannya itu begini kalau subjektif itu. Orang itu cantik subjektif itu. Bukan objektif dong. Menurut saya cantik, menurut kalian belum tentu cantik. Coba misalnya si Sabarudin ini ganteng. Menurut saya nih ganteng. Tapi menurut Atul, menurut Dian, Intan, Rista belum tentu ganteng. Iya. Lebih ke manis sih, Pak. Jadi saya minta di penelitian tidak boleh berbohong loh ya, ingat ya Sony ya. Jadi ya berdasarkan fakta loh ya.
kan mengatakan mengabaikan teori, Pak. Oh gitu ya. Oh ya, Kualitatif. sangat bertentangan dengan teori itu kalau Anda bilang seperti itu tadi. Jadi ya itu ya. Jadi kualitatif itu subjektifnya sangat tinggi sekali. Karena dari ya itu informannya dari perusahaan itu sendiri sangat subjektif. Jadi kita nggak bisa tahu sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Oke. Yang ketiga, tidak memiliki prosedur standar yang ketat. Nah, kan lebih enak kan, lebih gampang ini apa ya? Cuman ya itu tadi subjektifnya tuh. Jadi penelitian kalian nanti kemungkinan besar bisa hasilnya itu berubah gitu, nggak sesuai teori itu tadi. Yang keempat, ada kualitas penelitian tergantung pada pengalaman peneliti dalam mengumpulkan data. Apalagi kalian yang tidak berpengalaman. Mohon maaf ini. Kalau saya bilang kalian tidak berpengalaman, jangan marah. Karena kenapa? Kalian sangat tidak berpengalaman. Kalian belum pernah membuat skripsi. Kecuali di anak S2, S3. Sudah sangat berpengalaman membuat penelitian. Bahkan dosen aja ya, seorang dosen. Itu mereka itu sebenarnya ada tugas setiap 6 bulan sekali, mereka harus upload jurnal, mereka harus membuat penelitian. Tapi kenyataannya apa? Dosen-dosen saat ini banyak sekali yang nggak membuat penelitian. Yang biasanya nunut, nebeng. Ketika mahasiswa bikin, aku ikut namamu, pinjem skripsimu tak pakai buat penelitian. Kebanyakan seperti itu. Masih ada, Pak, banyak. Banyak sekali. Saya ini contohnya. Saya membuat penelitian, nanti dosen saya di program doktor, tolong dimasukkan nama saya. Gitu. Jadi ketika Penelitian itu nanti untuk apa ya, Pak? Ke arah mana? Untuk kalau dosen setiap 6 bulan sekali itu, Pak? Begini, dosen itu dituntut ketika dia mendapat gaji dari pemerintah ya. Kita nggak bilang dari instansinya ya. Dari pemerintah namanya sertifikasi dosen ya. Itu kita dituntut setiap 6 bulan sekali kita harus bikin penelitian. Nah inilah pentingnya. Jadi dosen itu kalau kita kerjanya cuma ngajar, apalagi mata kuliah yang setiap tahun diulang ya situ aja. Ya sudah, membosankan, tidak berkembang ilmu di Indonesia. Benar dong. Itulah kenapa pendidikan di Amerika Serikat, luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, itu sangat-sangat lebih berkembang pendidikannya. Kenapa? Karena itu. Dosennya sangat rajin untuk bikin penelitian. Akhirnya apa? Mahasiswanya sangat rajin bikin penelitian. Sudah kita nggak usah nonton mahasiswa. Yang penting adalah dosen. Kenapa dosen? Karena mereka pengajarnya. Ketika pengajar atau dosen tidak paham bikin penelitian, bahkan mohon maaf tidak pernah jurnal internasional nggak bisa upload, itu waduh, bermasalah sekali itu sebagai dosen. Dari mana dia dasar ilmunya? Ketika dia bisa upload ke jurnal internasional, itu bagus sekali. Kenapa bagusnya adalah? Berarti dia sudah bagus dong, dia bisa bikin jurnal yang diakui oleh internasional. Yang jurnalnya mereka bisa dinilai oleh orang-orang di dunia, seluruh dunia. Jadi gini ya, ketika kita upload jurnal nasional atau internasional, itu nanti banyak yang mereview kan jurnal kita. Akhirnya muncullah pertanyaan, kok bisa kayak gitu? Penelitianmu kok gini? Itu bisa. Nah itulah makanya ya di Pekerti ini. Jadi saya kan mengikuti pelatihan Pekerti ini sebagai seorang dosen. Itu baiknya di sini. Jadi banyak sekali dosen-dosen yang cara mengajar, jadi untuk cara mengajar, terus untuk melakukan penelitian itu enggak kurang berkembang. Akhirnya dampaknya mahasiswanya, kualitas mahasiswanya kurang baik. Yaitu, makanya di sini kita dituntut untuk bikinlah penelitian, bikin diiming-iming oleh negara, dikasih uang tunjangan setiap bulannya. Itulah kenapa Mas, kalau kita sudah seorang profesor ya, guru besar, itu kan jabatan tertinggi dalam jabatan akademik tertinggi ya. Jadi ada kuliah itu, kalau kuliah itu strata ya, strata tertinggi itu apa? Pendidikan tertinggi apa? S3. Karena S1, S2, S3. S3 sudah tertinggi, sedang ada lagi pendidikan tertinggi. Tapi kalau jabatan akademik, itu ada mulai nanti ketika kita jadi dosen, nanti naik ke asisten ahli, kemudian kita naik ke lektor kepala, kemudian baru
profesor atau guru besar. Bayangkan tunjangan seorang profesor atau guru besar di universitas swasta yang biasa banget itu 10 sampai 15 juta per bulan. Syaratnya apa? Gampang. Mungkin ngajar satu mata kuliah. Jadi ketika mereka kasarannya kalau orang ngomong, alah dia cuma tidurnya dapat gaji sudah. Belum nanti tunjangan-tunjangan yang lainnya. Itulah kenapa pemerintah itu benar-benar mendorong kita, seorang pendidik ya atau pengajar, itu untuk bikin penelitian yang gitu. Kalau profesor harus 3 bulan sekali, maka mereka sudah harus upload jurnal internasional. Itulah saya pun juga sekarang lagi proses untuk mungkin dalam minggu ini atau minggu depan saya akan upload jurnal internasional yang itu nanti sebagai bisa saya sharekan ke kalian untuk jadi tugas untuk mereview jurnal saya yang terbit di internasional. Semoga terbit. Oke, yang kelima, sulit untuk menentukan informan dan informan kunci yang tepat. Nah, menentukan informan ini sulit. Kenapa sulit di sini? Bagaimana kita menentukan, contohnya misalnya kita meneliti neraca atau rapor rugi dari sebuah perusahaan. Kalau itu gampang ya, mungkin kita, udah informan saya accounting atau kepala pembukuan. Tapi mungkin ada beberapa yang sulit. Saya harus menemui siapa lagi? Informan saya masa cuman ini aja? Nggak ada yang lain? Contoh misalnya, kalau sudah kayak gitu, meneliti keuangan, masa kita informannya adalah seorang HRD? Kan nggak masuk akal. Ya. Yang kenapa informan tidak netral lah, ini saya sudah bilang tadi, informal nggak netral. Jadi pasti informan itu ketika penilaian kualitatif itu informannya adalah ya itu tadi dia menutupi keburukan perusahaannya. Yang menurut kalian adalah Pak, perusahaan Bapak ini seharusnya seperti ini, Pak. Oh enggak, perusahaan saya ini bagus sekali. Perusahaan saya, keuangan saya masih sehat. Itu menurut informannya. Itulah makanya informan tidak netral. Yang kedua, alokasi waktu untuk pengumpulan data yang lama, relatif lama. Jadi waktunya itu cukup banyak untuk mengumpulin data. Karena kan kita harus meneliti beberapa informan ya. Dibutuhkan kesamaan kemampuan antara peneliti utama dengan asisten. Ini nggak perlu ya, karena kalian peneliti utama cuma satu. Ini yang biasa dilakukan oleh dosen. Biasanya kalau kita upload ke jurnal internasional atau jurnal nasional, itu peneliti nggak cuma satu. Cuma kenyataannya banyak yang terjadi adalah yang meneliti cuma satu, yang lainnya cuma ikut nunut nama. Yang 9, interpretasi data berbeda antara peneliti. Yang 10, hasil penelitian tidak berlaku umum. Nah, tidak berlaku umum kenapa? Karena nggak bisa. Jadi kalau kita meneliti perusahaan A, ya untuk perusahaan A itu aja. Tapi kalau kuantitatif, itu bisa kita buat ke perusahaan lain. Kenapa? Karena penelitian kita sifatnya objektif, nggak subjektif. Nah, di sini yang kedua adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif, karakteristiknya. Saya langsung masuk ke ini aja ya. Yang sebentar. Melakukan uji terhadap hipotesis. Nah, kalau di kuanti kita harus wajib punya hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan. Kita menduga adalah apakah ini berpengaruh positif terhadap ini. Nah, itu kita uji. Kemudian memiliki prosedur yang terinci jelas. Nah, jadi rinciannya itu jelas. Jadi ketika kuantitatif itu lebih gimana ya? Kalau saya bilang kuantitatif itu lebih terstruktur ya. Dari awal sampai akhir, dari latar belakang, perumusan masalah, dari sampai hasil penelitian itu kayak enak gitu loh. Sistemnya itu lebih jelas gitu loh. Itulah kenapa kuantitatif akhirnya sifatnya lebih objektif gitu ya. Oke, melakukan sampel yang banyak. Nah, ini menggunakan sampel yang banyak. Pengumpulan data menggunakan angket, tes, atau wawancara. Jadi sampelnya itu lebih banyak ya kalau kuantitatif. Misalnya kita isi kuesioner. Jadi angket kita sebar kuesioner ini lebih banyak. Maka dari itu kenapa penelitian kuantitatif itu disebut penelitian yang objektifnya tinggi. Kelemahan kuantitatif, perencanaan
penelitian sangat ketat, jadi lebih benar-benar lebih ketat ya. Kita nggak bisa sembarangan ketika kita membagi kuesioner pun harus ada syarat-syarat yang dimiliki oleh pengisi kuesioner. Nggak bisa kita. Contoh, kamu meneliti tentang kampus nih mahasiswa. Misalnya saya meneliti tentang perguruan tinggi manajemen. Kalian kirimnya kasih kuesioner ke anak SMP kan nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak bisa. Sulit untuk mendapatkan data yang lebih dari apa yang tertulis dalam angket, yaitu. Jadi patokan kita kalau kuantitas itu gampangnya apa? Ya sudah, patokan kita cuma dari kuesioner. Di situ. Nggak bisa kita kembangkan lagi. Kita nggak bisa kita karang lagi untuk nggak bisa ini dirubah kita cari, nggak bisa. Jadi ya tergantung kuesioner itu. Nah, ini ada tujuan penelitian sosial dan ekonomi, saya lewati aja. Kemudian ada pentingnya metode penelitian bagi mahasiswa. Nah, ini pentingnya apa sih buat mahasiswa? Jadi ini, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan suatu penelitian. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja yang lebih kompetitif. Mempersiapkan mahasiswa sebagai peneliti muda dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, mempersiapkan mahasiswa ini. Tapi sebenarnya ketika kalian tidak berencana untuk menjadi tendik atau tenaga pendidik atau pengajar, dosen atau peneliti, ya sebenarnya enggak terlalu harus bagus-bagus amat sebenarnya penelitian ini. Yang penting kan prakteknya kan. Kalau kita di kuliah manajemen atau akuntansi, penelitian di S1, semua juga gitu, penelitian lagi, bikin tesis namanya, S3, disertasi. Apa yang membedakan? Sebenarnya prinsipnya sama. Melakukan penelitian, bab 1 juga sama. Isinya juga latar belakang, pendahuluan latar belakang itu pasti. Bab 2 adalah penelitian terdahulu atau teori-teori. Jadi gitu aja, sama sebenarnya. S1, S2, S3 itu sama. Dasar penelitian kita itu merancang sebuah skripsi atau penelitian itu sama, nggak ada masalah. Mahasiswa dapat merancang suatu penelitian yang lebih berkualitas dalam kaitannya dengan pengembangan bidang keilmuan dan keahlian itu tekuninya. Nah, ini. Jadi, kalau kalian akuntansi atau manajemen, ya sudah, kalian meneliti tentang bidang ilmu itu. Nggak perlu kalian meneliti tentang hukum. Enggak. Jadi cukup di ranah itu aja. Kenapa? Mungkin nanti untuk mengembangkan di situ. Kayak saya, bikin jurnal, ya sudah yang tentang saya, manajemen, marketing. Di situ aja. Kita terbitkan jurnal-jurnal itu. Ya udah belajar itu terus. Ya, gitu ya. Oke. Sudah selesai materi saya. Yang terakhir adalah kita buat 2 kelompok atau beberapa kelompok. Jadi tugas kelompoknya cari jurnal yang berhubungan dengan penelitian kalian, kemudian direview jurnal dan presentasikan secara kelompok. Saya jelaskan ya dari tugas kelompok ini ya. Kita cari jurnal yang bereputasi ya. Nanti bisa disetorkan ke saya jurnalnya seperti apa. Kemudian kalian review dan dipresentasikan secara kelompok. Jadi presentasi kalian secara kelompok bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman tentang tugas atau tentang materi? Dari saya tidak ada, Pak. Siap. Nggak ada, Pak. Oke. Ini absennya gimana, Pak? Oh ya, kita absen ya. Nanti saya capture dulu. Oke. Jadi hari ini yang masuk di Zoom saya adalah Atul, Hasana, Dian Febri Andini, Kiki Muhammad Fajri, Ferdian Udin, Intan Yulia Ragita, Rista Damayanti, Robin Awang, Sadiah, Sabarudin Pas, Sony Juliardi. Oke. Sebelum kita akhiri kelas kita, saya ingin 3 atau 5 anak itu mengemukakan pendapat.
Gimana sih menurut kalian? Penting nggak sih mata kuliah metodologi penelitian ini? Coba. Coba Diki Muhammad Fajri coba. Oh, sabar dulu, sabar. Pak Ansuk, sabar. Mantap, sabar. Kalau menurut saya sih memang sangat penting sih Pak bagi para pemula untuk memasuki dunia bekerja seperti mau tingkat tinggi lagi ya. Untuk mata kuliah ini sih sangat penting lah Pak kalau menurut saya. Oke, siap. Terima kasih yang lainnya. Ya Pak. Penting Pak menurut saya juga Pak. Karena membantu kita ke depannya buat gimana caranya menyusun skripsi Pak. Oke. Kemudian siapa lagi? Sony paling. Sony. Perwakilan cewek lah Pak, masa cowok semua. Ceweknya siapa nih? Gak ada yang aneh. Ceweknya coba yang aktif siapa ceweknya? Maintan. Benar-benar lo ya. Atul. Badian. Barista. Ini materinya di-share lewat mana ya? Ini nanti kita share di lewat e-learning ya. Oh iya Pak. Makasih Pak. Oke teman-teman, nanti selanjutnya saya jelaskan lagi nanti lewat WA ya. Kita konfirmasi lewat WA. Ini berarti yang join Zoom saya hari ini ada 3, 5, 3, 10. 12 partisipan Pak. Iya, kan ada saya sama Unipra. Oke. Hostnya Mbak Intan Baratna. Aman? Aduh. Galau paling Pak. Hilang sudah mungkin. Masih ada Pak. Ratna. Halo. Halo, Ratna. Iya, Pak. Oke, aman ya? Record ya? Aman, Pak. Ya, biarkan record sampai 19.20 lah. Sebentar, Pak. Kok hilang? Udah hilang recordnya. Rizky aman ya? Sudah, Pak. Sudah aman. Virtual kelasku gak iso yang ini. Oke. Teman, saya akhiri ya sampai sini. Semoga ilmu yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Lebih mudah nanti ketika membuat skrip. Jadi ilmu ini pasti berguna, insya Allah berguna. Kedepannya pasti berguna karena ini ilmu itu nggak akan ada habisnya ilmu metode penelitian. Jadi semenjak dulu S1, S2, S3 pasti ada metodologi penelitian. Ya sudah, saya akhiri sampai sini aja. Pak, jangan dulu ada Pak. pertanyaan? Saya mau tanya Pak. Semua sabar. Ya, dosen-dosen yang lain juga pakai Zoom kayak gini, Pak. Lebih enak sih, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Soalnya yang lain, aduh, campur aduk, Pak. Iya, karena kalau memang di e-learning kita ada kendala memang ya. Kuota. Ini Zoom-nya saya bayar pribadi nih Mas Efren. Walah. Karena kalau harus ya, kalau Ya, Zoom Pak. yang gratisan itu cuma berapa menit ya? 15 atau 30 menit itu ya? Terus mati gitu ya? Iya, Pak. Ahli, Pak. Nah, ini kebetulan pas ini kalian kalau protes itu ada Mbak Ratna itu. Coba Jadi tanyakan begini ke Mbak Ratna. Ya, Mbak jadi Ratna. begini Mbak Ratna. Saya tuh merasa gimana ya kalau
online itu kok mati-mati tuh hilang-hilang tuh gimana? Ayo Ratna, kamu dengar nggak Ratna? Bercanda Pak, Apa bercanda. Pak? Ah, iya, ngomong Mas Sony, nggak apa-apa, ayo. Iya Pak, Zoom-nya itu aduh campur adul itu, nggak jelas itu Zoom-nya itu. Kalau bisa sih dibenarin lah. Oke, masukan ini Mbak Ratna, bilang ke Mas Rizky tuh. Iya Pak, siap. Saya nggak ikut-ikut Mbak. Nggak apa-apa, bayar SPP-mu lancar kan? Catat Mas Sabar itu, Mbak. Tandai Mbak, Sabarudin pas, anak akuntansi. 35. Oke. Ya sudah, sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada Cukup, Pak. Pak. Oke. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratna, safe ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.